Kajian Selasa subuh 22 April 2025 membahas 10 hak orang tua dengan kitab Tanbihul Ghafilin bersama UAS Jember, Ustaz Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah masih di bulan Syawal. Semoga di awal pagi yang mulia ini kita mendapatkan berkah dengan menuntut ilmu, dan semoga kita diistiqomahkan untuk selalu mengaji dan mengkaji. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih mengaji tentang kitab Tanbihul Ghafilin, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang hak-hak orang tua. Langsung saja kepada Ustaz Haji Agus Salim kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah memberi sehat dan sempat pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang setiap hari Selasa kita selenggarakan dalam kondisi yang penuh santai, dan nanti ada diskusi jatungan ringan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakan secara istiqomah. Amin. Amin. Melanjutkan pembahasan Selasa yang lalu terkait dengan hakul walad, haknya orang tua, atau terkait dengan birrul walidain. Saya ingin menyampaikan hak-hak orang tua dari anaknya, atau sebaliknya 10 kewajiban anak terhadap orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lil walidaini 'alal walad asyratu huquqin, dan disampaikan, dikatakan bahwa bagi orang tua atas anaknya ada 10 hak-hak. Ahaduha annahu idza ihtaja lil awwabin ar-raji'in an-dunubi ghafura. Ahaduha idza ihtaja ahaduhuma ila ta'ami at'amahu, jika membutuhkan ahaduhuma salah satu dari orang tua ila ta'am untuk makan, at'amahu maka seorang anak itu memberikan makan. Tapi salah satu kewajiban anak itu memperhatikan makanan orang tua. Pemane dimeloi. Nah, orang tua sepuh kan tidak ada lagi melo anak. Maka perhatikanlah apa yang dimakan oleh orang tua. Apa yang dimakan oleh anak, yaitu dipangan orang tua. Untuk dipilih-pilih. Anaknya mangan iwak, bapaknya tahu tempe. Ya, kecuali memang ada kondisi tertentu menurut dokter memang tidak boleh makan yang kolesterol dan sebagainya misalnya. Tapi kalau memang sehat-sehat saja orang tuanya, anaknya sering mangan di luar, di depot, resto, bapaknya pancet mangannya dengan kelor. Jadi jangan dipilih-pilih, itu tidak boleh seperti itu. Wasani idah taja ilal kuswati kasahu. Jadi jika membutuhkan orang tua itu akan pakaian, kasahu maka anak ngelambeni bahasanya. Jadi kalau membutuhkan baju, belikan baju. Minimal setahun sepisan lah belikan baju orang tua. In qudira alaihi. Jadi ya kalau kita punya kemampuan, punya lebih duit misalnya, ya kelambeni lah. Sebagaimana kita mampu membelikan baju anak kita beli seraya, kita juga setidaknya mikirno kelambeni wong tua. Ya minimal setahun sepisan lagi, pantas-pantas dari yoyo. Toh yo nek lambene elek terus kan sing elek jenenge yo anake kan begitu. Wa hakadza ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qaulillahi ta'ala. Demikian juga yang disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menafsiri sebuah ayat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukan atau temanilah orang tua kita di dunia itu ma'rufan dengan baik. Perlakukan orang tua kita ketika masih hidup dengan baik. Faqala al-musahabatu bil ma'ruf, arti dari musahabah bil ma'ruf, menemani dengan baik, artinya adalah ayut imahuma idza ja'an,
Artinya adalah satu, memberikan makan apabila orang tua kita lapar. Syukur-syukur misalnya orang tua kita wis gak iso tangi dengan kasur, kita masih sempat dulang dan sebagainya. Itu bentuk perhatian. Wa yaksuhuma idza ariyan, dan ngelambeni apabila mereka dalam keadaan telanjang. Ariyan itu telanjang. Jadi ngelambeni kalau mereka mungkin tidak punya baju dan sebagainya, kita memperlakukan dengan memberikan baju yang baik. Wasalis, dan hak yang ketiga, idza taja ahaduhuma ila khidmati khadamahu, apabila mereka membutuhkan kita untuk membantunya, ya bantu. Jadi ini perlu bantuan, bantu. Misalnya mungkin orang tua yang tidak kumpul dengan kita tapi dekat rumahnya, nek perlu bantuan ya dibantu. Warabi' idza da'ahu, apabila mereka memanggil kita, ajabahu, maka jawab. Tidak nek manggil ya jawaban. Wa hadarahu, dan hadirlah. Jadi saya punya kisah. Yang punya toko depannya Matahari itu ada toko baju-baju jenenge, toko baju apa itu ya? Dom-dom. Nah, saya pernah beli baju toko dom-dom, yang punya itu kan Cina, pasangan suami istri, tapi itu yang senandingi wong lanang, agak sepuh yang punya itu. Dia bilang ke saya, karena belikan anak saya yang pertama, Nadia masih kecil. Dia bilang begini, "Bapak bersyukur punya anak perempuan, karena saya mengakui bahwa anak perempuan yang open pada orang tuanya." Dia cerita begitu, tiba-tiba cerita, "Kok bisa begitu?" "Kok iya, istri saya itu 5 bersaudara, cewek sendiri, yang 4 itu laki-laki. Mendengar orang tuanya sakit di Surabaya, istri saya nggak telepon, langsung berangkat ke Surabaya. Sedangkan 4 yang lain cukup telepon, 'Papa sehat.' Cuma begitu tuh, anak yang lain cuma telepon, butuh uang, transfer. Kalau istri saya enggak, langsung berangkat. Iya, saya izinkan." Iki Cino ini kalau dia gitu, luar biasa gitu. Iya, mungkin ya ada juga yang anak laki-laki ya begitu, tapi dia bilangnya perempuan begitu. Jadi kalau memang ada orang tua yang memanggil kita, ya datang dan hadir, datang. Wal khamis, yang kelima, hak orang tua itu idza amarahu bi amrin, apabila orang tua itu memerintahkan pada kita dengan satu perintah, dengan satu urusan, ata'ahu, maka laksanakan. Malam ya'mur bil ma'siyah wal ghibah, selama itu bukan perintah kemaksiatan atau ghibah. Tidak dikongkon wong tua ya lakoni. Manut to perintah wong tua, asalkan itu bukan hal kemaksiatan atau masalah ghibah. Wasadis, yang keenam, ayatakallama ma'ahu bilain, hendaklah kita itu kalau ngomong dengan orang tua bilain, dengan lemah lembut. Wala yatakallama ma'ahu bil kalamil ghaid, ojo sampai ngomong dengan kasar, dengan rotok ngamuk-ngamuk, emosi. Jadi ngomonglah dengan yang baik. Jadi kalau ke orang lain kadang kita itu gak boso, boso dengan orang tua malah gak boso. Jadi ya malah kewalik. Wasabi, yang keempat, yang ketujuh, alla yad'u bi ismihi, jangan memanggil namanya dengan sesuai namanya. Jadi ojo kali Pak Abdullah, Pak Cilok Dul, nang dikondul Dul misalnya. Jadi tidak pantas. Jadi kita harus memanggil orang tua kita dengan panggilan yang baik lah, minimal Bapak, Budi Pak, jangan memanggil namanya. Wasamin, dan yang kedelapan, ayamshi khalfahu. Jadi nek melaku itu nang burine, ojo nang ngarepe. Nek di rumah mungkin ya tergantung kondisi rumah ya. Jadi ojo melaku nang ngarepe lah pokoknya, nang burine. Ini bentuk tawaduk ya, bentuk kesopanan. Watasi, dan yang kesembilan, ayyardallahu ma yardha li nafsihi, hendaklah kita ridho apa yang diridhoi orang tua. Yakrahu lahu ma yakrahu nafsihi, dan gak nyenengi apa sing gak disenengi wong tua, terutama dalam hal-hal yang baik. Wal ashir, dan yang ke-10, ayyad'u lahu bil maghfirah, kita mendoakan orang tua kita bil maghfirah, dengan ampunan. Qala Allah Ta'ala fi hikayati, sebagaimana firman Allah, hikayah dalam sebuah cerita di Al-Qur'an juga banyak ini. An-Nuhin alaihi salatu wassalam, dari Nabi Nuh. Ini kita bentuk doa nabi-nabi terhadap orang tua mereka. Kalau Nabi Nuh mendoakan orang tuanya itu Rabbighfirli wali walidayya, itu doa Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu Nabi Nuh seperti itu. Wa hakadha an Ibrahim, demikian juga doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim doanya Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab, ay yauma ya'ni yaumil qiyamah. Ini doa Nabi Ibrahim untuk orang tuanya.
Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau doa yang dari Rasulullah kan warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang ini seperti itu. Jadi niku para jamaah 10 hak orang tua atau 10 kewajiban anak terhadap orang tua yang kalau kita bisa melaksanakannya, insya Allah kita akan mendapatkan ridho orang tua. Yang kata hadis lain itu ridallah fi ridal walidain. Ridhone wong tua itu ada di ridhone Gusti Allah, ada di ridhonya orang tua. Di kitab ini juga dijelaskan salah satu kisah sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah itu sahabat yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika hendak meninggal dunia, Alqamah itu sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu dilaporkan oleh sahabat yang lain, oleh keluarganya Alqamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, Pak. Ini bentuk betapa meskipun sudah punya istri, punya keluarga, ternyata orang tua kita itu masih diperhitungkan. Jadi mudah-mudahan Selasa depan saya bisa menyampaikan itu secara sempurna. Jadi kayak pemanasan. Jadi insya Allah Selasa depan saya akan menyelesaikan terkait dengan kisah Alqamah secara rinci. Di sini ada terkait itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah, juga menyampaikan itu di depan, di atas kuburan Alqamah, menyampaikan pidato. Luar biasa isinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ada yang ingin didiskusikan, sampaikan? Wah, moga masih gitu. Terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait wabarakatuh. hak orang tua itu berlaku pada anaknya sendiri atau berlaku juga pada menantunya ketika dia sudah menikah. Terutama begini, ketika sudah menikah, salah satu orang tuanya, istri ibunya sakit dan anaknya itu laki-laki. Nah, ini yang merawat ibunya, kemudian ibunya ada di tempat tidur mungkin ya, nggak bisa ke belakang. Kalau buang air besar maupun kecil itu harus di tempat tidur. Nah, ini yang berkewajiban untuk merawat dalam hal itu siapa? Dan menantunya kan perempuan. Apakah menantunya ini wajib untuk merawat ini ataukah anak laki-lakinya? Karena anak lakinya juga terbatas, tidak bisa melihat aurat ibu ya, gitu. Itu gimana? Oke, baik Mas Sigit. Secara umum orang tua itu terbagi 3. Orang tua itu terbagi 3. Secara umum dulu. Yang pertama adalah man waladakah, orang yang melahirkan kita. Jadi orang tua kandung. Itu yang harus kita hormati. Yang kedua, man zawwajakah, orang yang menikahkan kita, mertua. Jadi berlaku bagi mantu kan, mantu ke mertua. Yang ketiga, man 'allamakah, guru. Nah, ini bicara terkait orang tua kandung dan mertua. Maka hukumnya bagi mereka adalah sama saja. Kalau kita sebagai anak laki-laki tidak bisa memandikan karena memang keterbatasan, kita tidak boleh meskipun anak laki-laki memandikan orang tua. Berlaku pada saya pribadi ketika almarhumah umi saya sakit, abah saya tidak membolehkan saya ikut memandikan. Tapi nek cuma dulang, ngelatin yang lain silakan, karena itu berurusan dengan aurat, memang itu betul. Maka mungkin peran istri atau menantu itu mungkin diperlukan. Jadi ngedusi kan macam-macam. Nek cuma wis barengi, wis ngeriasi, mungkin anak lanang masih bisa. Tapi yang berurusan dengan terbukanya aurat, anak laki-laki punya keterbatasan memang. Jadi di situ peran istri Mas Sigit di situ. Ya kewajiban istri. Sampaikan saja ke istrinya. Nah, di sini perlu kerjasama antara pihak suami dan istri, karena hanya khawatir kejadian Alqamah akan terjadi. Alqamah kan gara-gara wedi ning bojo. Wedi ning bojo, anak lanang gak gelem ngurmat ibu. Selasa depan lah itu. Jadi intinya tetap orang tua seperti itu tetap kita rawat, meskipun menantu tetap kudu punya kewajiban. Seperti itu Mas Sigit. Sabun. Biasanya masih. Enggak tanya. Biasanya sampai kaget. Langsung main tunjuk. Ada berkaitan dengan yang menyinggung sedikit dengan Alqamah tadi,
Alfi, apakah ada kewajiban seorang suami itu bila mana orang tua memiliki kebutuhan harus bila mana misalnya finansial ini itu berdiskusi dulu dengan istri? Apakah diharuskan? Ya, ya kalau etikanya wasyawirhum bil amri tetap, tadi rembukan. Tapi jangan sampai rembukan itu pas akhirnya gak kowe Batal. duit. Batal. Ini minimal ngomong lah, aku ada yang kowe duit bapak misalnya. Tapi tidak perlu minta izin. Untuk anak laki-laki tidak perlu minta izin istri untuk ngasih orang tua. Itu intinya. Tapi ini anak wedok mungkin masih perlu izin karena uang suami. Tapi kalau anak laki-laki tidak punya hak untuk minta izin pada istri untuk ngasih orang tua. Nah, tapi nek ngomong tidak apa-apa. Aku nggak duit nih. Tidak perlu minta izin tapi ya. Tidak perlu. Apa mana singit-singitan? Wah, itu bahaya nih singitan. Jadi jangan. Karena kewajiban orang tua. Kewajiban masih punya hak. Di keterangan yang lain itu bahkan nek perlu penghasilan wong lanang itu memang hak wong tua. Tapi tetap kita tidak boleh mengenyampingkan kewajiban kita kepada keluarga karena itu juga amanah. Jadi minimal imbang 50-50. Tidak boleh kita sampai gak memperdulikan kebutuhan orang tua, apalagi kebutuhan dasar makan, pakaian itu kan kebutuhan dasar. Cok sampai keluar. Ya nek perlu nek sampean iso nanggung hidup serumah. Ditanggung bahasa. Nek gak gelem biasanya orang tua ndak mau, bisa pokoknya di omah dhewe bisa angel ya wis. Sampean penuhi kebutuhannya. Penuhan ya beras sih sembarangan donjone bisa. Seperti itu. Tapi tidak perlu izin istri. Tidak perlu. Gitu Mas ya. Ini ada kisah juga Pak Haji ya, dari mertua saya Pak Haji. Beliau pernah berkata pada istri saya, termasuk ada saya juga. Dok, le aku wis tuwek, besok rumah tenaku balik om. Sedangkan posisi saya kan kerjanya di sini. Istri saya juga di sini. Nah itulah istri saya bimbang juga saya bimbang Pak Haji. Terus apa yang harus kami lakukan Pak Haji? Ya ini perlunya ilmu Mas. Tadi sampean perlu bahwa salah satu meskipun itu memang izin dari seorang suami, inilah dituntut ilmu nih sampean. Nomor 2 keimanan nih sampean. Jadi sampean kalau punya rasa kasihan pada orang tua, sebagaimana sampean juga punya orang tua, tentu sampean mengizinkan. Dengan kisah saya tadi ya, yang pemilik toko Cina itu tadi. Jadi itu salah satu bentuk sampean birrul walidaynya sampean ke mertua. Jadi selama sampean masih punya pemikiran, wah aku sehat, bisa ngurus ya aku dewe, misalnya anakku mungkin aku masih bisa ngatasi misalnya. Tetap sampean izinkanlah istrinya sampean untuk merawat bapak. Meskipun tidak harus tiap hari misalnya, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali misalnya seperti itu. Jadi izinkanlah, meskipun mutlak itu izinnya sampean. Tapi bentuk wujudnya sampean birrul walidain kepada mertua. Jadi kudu eling sampean, iya aku ya duwe wong tuwa. Ya wong tuwa. Jadi wong tuaku besok sapa ro istrinya sampean yang akan merawat bukan sampean. Jadi seperti itu. Jadi sampean kudu ana tepo slirone, meskipun tuh istri itu haknya sampean, tapi jenengan punya tepo sliro untuk mengizinkan istrinya merawat orang tuanya. Jadi seperti itu. Posisinya di Kediri Pak. Posisinya di Kediri. Ya enggak Jauh. Seandainya Pak Ustaz, maksudnya merawat dalam artian disuruh standby Pak Ustaz, gimana? Artinya sedangkan posisi di sini punya suami, masih punya anak ya, sedangkan sama-sama butuh ya secara ekonomi. Maksudnya tadi itu rawatan aku dan kene, artinya disuruh standby, itu bagaimana? Mana yang harus ya, keputusannya itu gimana? Dibutuhkan podo tepo slirone. Si mertua juga punya pemahaman bahwa bagaimanapun juga anak wedok itu haknya seorang suami. Tapi seorang suami juga dituntut untuk punya pengertian juga bahwa bagaimanapun juga wong tuane kono sing rumah. Ya terserah apa mau orang tua mertuanya dirawat. Saya punya teman juga seperti itu, keputusannya ayahnya orang tua teman saya itu dari Blora dijemput. Nah, dirawat di sini. Seperti itu. Jadi ben gak seperti itu, sampean bisa ngambil alih, mungkin mertua dirawat sampean. Mungkin itu keputusan yang lebih enak seperti itu. Ya kabeh dirunding. Dirunding seperti itu, sing api. Kalau teman saya langsung dijemput
mertuanya itu dijemput, jadi istrinya juga enak wis. Ngerumat itu enak dan akhirnya yang meninggal di sini. Saya tahu persis itu. Jadi dijemput, cuma permintaan terakhirnya dimakamkan di Blora, nah dimakamkan di sana. Jadi mungkin seperti itu. Jadi dirunding kayak apa enaknya, apa seminggu sekali, seminggu 2 kali ke sana. Jauh, nggak mungkin. Nah, misalnya ya kecuali mau diajak ke sini enak. nek kecuali luar kota kayak Kalimantan mungkin berat ya. Tapi kalau selama masih ada terjangkau, dari Jawa Timur kan terjangkau. Jawa Timur kan terjangkau. Kirim uang aja kalau ke Jawa. Nah, Kirim uang kalau ke Jawa. ya mungkin bentuknya seperti itu. Misalnya bayar uang misalnya. Tapi mas dari hati nurani, ada penyesalan. Nek misalnya mati, ada penyesalan betul dia tidak bisa merawat orang tuanya. Itu penyesalan betul. Sampai kan gak kepingin doa bujuk sampean menyesal seperti itu ya, sampean tak kepingin. Ya saya apa enaknya sampean lah ngatur seperti itu. Dengan tidak meninggalkan wujud sampean ya kepingin ngabdi nomor seperti itu. Sampean atur sendiri. Tapi jangan sampai melarang, misalnya sesekali bujuni sampean ingin delok wong tuwa aja dilarang. Ojo dilarang. Nek perlu sangono, nek perlu terno. Kadang kan wong lanang rada ego. Oh, Pak ya mesti. Cuma mas kawin 1.000 wis. Iya, mas kawin 1.000 wis kalau sampean mengambil alih. Aset ya. Oleh setas pirang tahun sing kono ngrumat 20 tahun. Itu kan ceramah penghulu Malang. Penghulu Malang kan ceramah ngono. Ojo dolim sampean. Sampean sik wis oleh ayune. Bapake ngrumat oleh cilik. Itu bentuk tepos sira ki sampean. Ceramah penghulu Malang itu viral. Ya. Cuma mas kawin 1.000 wis koyo ngono. Gitu mas ya. Kamu menambahkan Pak Haji? Mau tanya ini. Yang mana dulu ini? Kok sampean sik, Dil? Ini Oh, enggak, yang sepuluh dulu. Kaitannya 10 tadi yang disampaikan Ustaz. Jadi kita itu harus memuliakan orang tua. Iya, Baik itu orang tua sendiri maupun mertua. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati dan menghargai baik itu tutur kata, perbuatan, tingkah laku. Nih, kemudian yang berikutnya, kalau suami istri ini ada keseimbangan, jadi harus sama, sejalan, seimbang, seirama, serasi, selaras kan gitu. Nah, kadang-kadang di satu pihak, terus tidak mau merawatkan gitu. Ya, satu pihak merawat. Nah, ini kaitannya dengan hukum itu tadi. Saya mau tanya masalah hukumnya. Untuk memuliakan orang tua, kemudian mertua, nah itu yang saya tanya. Jadi hukumnya. Intinya dalam keharusan kita memuliakan pada untuk orang tua dan mertua. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu wajib hukumnya. Mungkin deh. Hukumnya wajib apa haram gitu ya? Tidak, hukumnya diwajibkan. Harus kena wajib deh. Penampilanku menerangkan Pak. Antara pertanyaan sama menjelaskan itu nggak ada bedanya masalahnya. Dan denger ini nambahi apa bertanya gitu kan. Kalau bahan pertanyaan, kalau sampai duduk ngopi mendengarkan. Kadang-kadang kita itu kan apa ya? Kita itu masalah pemahaman itu. Jadi pemahaman ya betul. Memang kalau memang seperti itu pemahamannya monggo. Cuma yang saya tanyakan ini kewajiban sebagai anak terhadap orang tua yang kaitannya dengan 10 wajib itu. apa haram gitu ya? Enggak, kewajiban kita itu sebagai anak kepada orang tua yang termasuk 10 itu tadi. Iya. Ya sudah,
Itu tadi Pak De, 10 hak orang tua itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Dan itu wajib Pak De. Jadi sampai bersyukur itu kepada orang tua nomor 2 setelah bersyukur pada Allah. Aniskurli wali walidaik. Jadi bersyukurlah kepadaku wali walidaik dan pada orang tuamu. Itu perintah Allah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Dan itu ukurannya tidak hanya sebatas orang tua masih hidup, tapi juga termasuk yang sudah mati, sebagaimana Selasa yang lalu saya jelaskan. Jadi wajib adik ukurannya bersyukur dan berbakti pada orang tua. Baik yang sudah Nggih. meninggal maupun Iya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ngoten nggih Pak De? Oh, monggo dibagi. Niki. Bayan saya ibu. Monggo Pak Yon. Udah diwakili tadi. Ini anu Pak, sebentar ini penting cerita nyata ini Pak. Di antara 10 kewajiban anak terhadap orang tua. Nah ini harus balance juga ini. Ini saya langsung tanya langsung ke anaknya yang benar-benar punya kewajiban pada orang tua itu begini. Kerja di Damri, anaknya tak tanya, "Le, kowe selama kerja ning Damri pirang wulan? 3 wulan, Pak. Terus duitmu saiki ngumpul piro?" Saya tanya begitu karena saya punya tahu ceritanya orang tuanya itu mintaan duit terus gitu. Nah itu